Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Auto Setia, Panas-panas channelnya gini orang harus setia. banget ya pakai jam. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Mika. Dan karena dia juga kamu sekarang jadi Sebuah film pintar drama bohong. romantisme antara pasangan kasih yang masing-masing memiliki penyakit yang cukup kronis. Dan tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita ini berawal dari seorang gadis cantik, lucu, imut, baik hati. Intinya gadis ini adalah pujaan gue banget yang bernama Indi. Namun kehidupannya berubah total setelah si Indi ini divonis dokter mengidap penyakit skoliosis pada waktu duduk di bangku SMP. Karena kondisi kesehatannya terus menurun, si Indi ini diharuskan memakai besi penyangga oleh dokter selama 23 jam dalam sehari. Indi ini diajak oleh ayah dan ibunya liburan ke Jakarta sekaligus untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Dan di tengah perjalanan ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang memakai sepeda yang hampir saja ditabrak oleh mobilnya Indi. Sontak ayah dan ibu Indi merasa kesal dengan ini pemuda dan memasang wajah yang sangat geram dan marah. Namun si pemuda ini malah biasa-biasa saja dan merasa tidak pernah terjadi apa-apa dan malah memasang senyum sok imut dan lucu. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sambil makan-makan dengan keluarga di Jakarta. Si Indi ini disarankan untuk tinggal dan menetap sementara di sana, sekaligus bersekolah dan sekaligus juga untuk mengobati penyakitnya seperti mendatangi tukang pijit, tukang urut, sampai mendatangi dukun dan tukang jamu. Karena keluarga yang terus membicarakan tentang penyakitnya si Indi ini nih merasa bosan dan jenuh dan ia pun meminta untuk keluar sebentar. Nah, disinilah awal pertemuan Indi dan Mika. Awal perjumpaan, awal pertemuan, awal. Setelah melalui sebuah pertemuan yang tidak diduga dan tidak disengaja itu, akhirnya mereka berdua menjadi sahabat dekat dan merasa seperti kepompong mungkin, atau seperti apa. Sosok Mika ini yang diperankan oleh Vino Gebastian adalah cowok yang cuek, seru, berani, yang selalu memandang positif keadaan dan selalu santai dan berpikir berpikir positif. Kira-kira beda tipis sama gue lah. Setelah bicara dan ngobrol-ngobrol begitu panjang dari Sabang sampai Merauke, dari Lendang Bajur sampai Lendang Kelor, singkat cerita mereka memutuskan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Indi ini menceritakan tentang penyakit yang dideritanya. Dan si Mika pun tak mau kalah. Ia pun memberitahu kalau ia juga memiliki penyakit, yaitu penyakit AIDS. Apa itu AIDS? Yaitu penyakit yang cari saja di Google. Banyak yang menjelaskan tentang penyakit ini. Apa saja penyebabnya? Silahkan dicari. Mendengar apa yang dikatakan Mika, Indi tetap merasa biasa-biasa saja dan tetap mau berteman dengan Mika. Meskipun orang menilai bahwa penyakit yang diderita Mika ini adalah penyakit yang mengerikan dan menjijikkan. Hubungan pertemanan antara Mika dan Indi semakin lama semakin dekat dan semakin dekat hingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Kedekatannya dengan Mika seolah memberi dampak positif bagi kesehatan Indi. Kini Indi menjadi lebih periang kembali dan seperti dulu lagi, berani melawan penyakit yang menggerogotinya selama ini. Sementara itu, Indi selalu menutupi hubungan mereka dari ibunya, yang diperankan siapa lagi kalau bukan emak gua, yakni Donna Harun. Karena si Indi ini tahu bahwa ibunya itu tidak terlalu suka dengan si Mika ini, yang berusia jauh lebih tua dan memiliki tato di tubuhnya. Masalah mulai muncul ketika kondisi kesehatan Mika ini mulai memburuk dan masa lalunya mulai terungkap. Karena dia dulu adalah sosok Ultraman dan juga sosok Power Ranger. Ayah, ibu, dan teman-teman Indi mulai mengetahui tentang penyakit Mika dan masa lalunya. Itu membuat si Indi dilarang dekat ataupun ketemu dengan si Mika.
Apalagi pacaran bisa hancur lebur nih si Indi dan si Mika. Perlu kamu. Namun keluarga Indi tidak mau tahu bahwa ada begitu banyak kenang-kenangan indah yang pernah dilalui oleh Indi dan Mika. Ya, inilah hubungan yang tidak direstui mungkin. Singkat cerita, setelah seorang sahabatnya Mika ini meninggal dunia nih, Mika mulai mundur dan mencoba menjauh dan meninggalkan Indi sejauh mungkin. Mungkin ke bulan, ke padang pasir, Aku atau ke percaya gurun-gurun kalau memang yang itu sepi benar-benar ada. dan tidak ada Aku penghuninya. juga percaya. Karena si Mika ini juga tahu bahwa sisa hidupnya tidak akan lama lagi dan dia tidak ingin melihat si Indi ini nih merasakan sakit yang lebih nantinya. Dan setelah ditinggalkan oleh Mika, Indi ini sadar bahwa Mika lah yang justru membuatnya semakin hidup dan juga membuatnya termotivasi untuk melawan penyakitnya dan juga untuk melawan monster-monster jahat yang mengganggu ketentraman dunia ini. Namun tak demikian dengan si Mika. Penyakit Mika ini nih malah semakin parah. Ia bahkan tak mau bertemu dengan Indi setelah merasa tak sanggup lagi bertahan hidup karena cahaya hidup Mika ini sepertinya sudah redup. Di sisi lain, Indi merasa sangat terpukul karena telah benar-benar merasakan ketulusan cinta dan kasih sayang dari seorang Mika. Sampai-sampai si Indi ini mencari jejak-jejak atau tempat-tempat yang pernah Mika datangi bersama Indi, seperti mendatangi rel kereta api dan tempat renang yang legend, yaitu tempat renang di sungai. Karena di mata Indi, Mika adalah malaikat tanpa sayap yang membangunkan ia dari mimpi-mimpi gelapnya. Mika bagikan pelita yang menerangi hidup Indi untuk terus maju mengalahkan keterbatasan kesehatannya. Jadi bisa dibilang Mika itu adalah pahlawan terbaik bagi si Indi ini. Ya, kayak gue lah, seorang pahlawan super dari dunia mimpi. Dan singkat cerita, si Mika pun akhirnya meninggal dunia karena tak sanggup lagi melawan penyakit yang menggerogoti hidupnya. Dan film pun berakhir. Sungguh film yang menyedihkan dan bikin air mata tumpah. Oke, sampai jumpa di review film selanjutnya. Saya pamit. Sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.